Nah, yang dimaksud kayu itu adalah ya pohon. Pohon itu kayu. Kayu itu berasal dari pohon, dan kalau kita mau bicara pohon ya, pohon itu kan banyak ya macamnya. Dari mulai yang semak-semak belukar sampai yang pohon yang sangat besar. Nah, yang bisa dibilang kayu di sini, dibilang pohon kayu itu adalah pohon-pohon yang bisa menghasilkan kayu untuk konstruksi, untuk keperluan sipil. Nah, contohnya ya pohon-pohon yang dia berukuran besar dan keras, seperti misalkan kelapa, kemudian jati, kemudian pohon durian, pohon sengon. Nah, yang seperti itu yang diameternya cukup besar dan kayunya cukup keras sehingga bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan sipil. Pohon-pohon itu yang dinamakan pohon kayu. Jadi intinya itu, apa yang dimaksud dengan pohon kayu? Ya pohon yang dia batangnya bisa dimanfaatkan untuk konstruksi sipil. Jadi kalau kita bicara pohon apa ya, misalkan pohon lombok, nggak bisa, karena batangnya sangat kecil dan tidak ada kekuatannya untuk konstruksi sipil. Kayu sendiri itu sudah lama dikenal oleh masyarakat ya, sebagai bahan bangunan, sebagai elemen konstruksi gitu kan. Karena memang kenapa dipakai kayu, itu dia cenderung lebih ringan. Kemudian dapat dibuat dengan peralatan sederhana, kan cukup memakai pasah dan palu. Tapi kalau kita membuat beton kan cukup banyak ya peralatannya yang harus dipakai. Tapi kalau kita memakai kayu, kalau mulai dari pohon ya, kita cuma butuh kampak atau gergaji. Untuk merapikan kita butuh gergaji, untuk menghaluskan butuh pasah, untuk memotong butuh gergaji. Jadi cuma itu aja alatnya. Jadi untuk membentuk suatu elemen dengan ukuran tertentu itu cukup mudah. Dan elemen kayu atau kayu ini itu ketika nanti sudah selesai dipakai, dia tidak menimbulkan permasalahan lingkungan karena dia biodegradable. Dia bahan organik, dia bisa terurai oleh alam. Jadi ramah lingkungan. Nah, ini adalah penampang kayu ya. Ini penampang kayu kalau dipotong itu seperti ini. Jadi bagian yang hitam di tengah ini disebut kayu gubal. Kemudian yang yang di tengah ini kayu galih. Yang di pinggir yang warnanya lebih muda itu kayu gubal. Nah, kalau tampak 3D-nya seperti ini nih, kalau dikupas satu persatu per lapisan yang di sebelah kanan nih. Di waktu SMP atau SMA itu kan waktu itu pernah disinggung ya lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun itu garis-garisnya ini. Kalau di penampang ini garis-garis ini, garis-garis lingkaran ini itu melambangkan berapa tahun umur si batang kayu itu. Itu buat menghitung umurnya. Kemudian yang semacam jari-jari ini disebutnya jari-jari parenkim. Ini sama, kayu galih ya, yang lebih gelap yang di tengah. Kemudian yang di pinggirnya yang lebih muda itu kayu gubal. Setelah kayu gubal ada kambium. Setelah kambium ada kulitnya. Nah, ini secara umum seperti ini bagian dari batang kayu. Kemudian anatominya, bagian-bagian dari kayu secara engineering ya, secara bahasa engineering itu yang pertama, ini kan ada seratnya, yang namanya batang kayu itu ada seratnya. Seratnya ada yang memanjang, kemudian melingkar. Nah, arah serat arah memanjang ini itu disebut arah longitudinal. Sedangkan arah keluar dari tengah menuju keluar itu namanya arah radial. Dari tengah menuju keluar itu arah radial. Arah memanjang batang itu arah longitudinal. Kemudian ada satu lagi, arah tangensial. Arah tangensial adalah arah yang menyinggung lingkaran-lingkaran tahun. Itu arah tangensial. Dia arahnya menyinggung lingkaran tahun. Nah, bahasa teknisnya ini hati kayu yang warna gelap. Kalau tadi disebut kayu galih, itu di sini disebut hati kayu. Kemudian kayu gubal sama dengan sabut. Nah, kemudian kulit kayu yang paling luar.
Jadi itu ya, secara anatomi itu ada 3 arah kinerja kayu. Jadi yang pertama arah longitudinal, itu arah memanjang. Kemudian yang kedua arah radial, yaitu arah dari tengah menuju keluar, itu radial. Kemudian yang ketiga ada arah tangensial, yaitu arah sudut yang menyinggung atau garis atau sumbu yang menyinggung lingkaran tahunnya. Jadi ada 3 istilah arah kinerja itu di kayu, itu akan terpakai terus sampai ke belakang nanti kalau mempelajari struktur kayu.